Mertua selalu marah dan menghinaku. Apapun yang aku lakukan selalu salah di matanya. Namun suamiku selalu menolak ketika aku minta pisah rumah dari mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Hari itu langit biru cerah membentang luas, seolah ikut menjadi saksi perjalanan baru dalam hidup Aulia. Udara pagi yang hangat, bercampur wangi bunga melati yang menghiasi pelaminan, membuat suasana pernikahan terasa begitu syahdu. Senyum Aulia tak pernah lepas dari wajahnya sejak pagi. Hatinya berdebar kencang, bukan karena gugup, melainkan karena bahagia. Bahagia akhirnya ia resmi menjadi istri Raka. Pria yang selama ini selalu membuatnya yakin bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Gaun putih sederhana yang membalut tubuhnya bukanlah gaun mewah seperti pengantin lain. Namun justru kesederhanaannya itulah yang membuat Aulia tampak anggun. Kerudung lembut yang menutupi kepalanya bergoyang pelan tertiup angin. Dan di balik kain itu, mata Aulia berkilat penuh harap. Tangannya yang lembut digenggam erat oleh Raka, seakan ingin memberi janji yang tak terucap, bahwa apapun yang terjadi, mereka akan melewati semuanya bersama. Raka, dengan setelan jas hitamnya, menatap Aulia penuh cinta. Senyum kecil yang tersungging di bibirnya bukan sekadar formalitas seorang pengantin, melainkan pancaran rasa syukur yang tulus. Mulai hari ini, kamu bukan hanya istriku, tapi separuh nafasku, bisiknya pelan saat mereka selesai menjalani prosesi akad. Aulia hanya mampu tersenyum. Matanya berkaca-kaca mendengar janji sederhana itu. Namun di balik kebahagiaan yang meluap, terselip kerikil kecil yang terus menghantui hati Aulia. Rumah yang akan mereka tinggali. Sejak awal, Raka sudah menegaskan bahwa ia ingin tetap tinggal bersama ibunya, Bu Ratna, di rumah keluarga besar mereka. Alasannya sederhana namun sulit ditolak. Ayah Raka sudah lama meninggal, dan ibunya kini mulai menua serta sering sakit-sakitan. Raka tidak tega meninggalkannya sendirian. Bagi Aulia, hal itu sempat menimbulkan keraguan besar. Ia membayangkan indahnya hidup berdua bersama suami di rumah kecil meski sederhana. Rumah mungil yang hanya mereka isi dengan cinta, tawa, dan doa. Ia ingin membangun segalanya dari nol, bersama-sama. Tapi keinginannya itu harus ia kubur dalam-dalam. Ia tahu betapa besar bakti Raka kepada ibunya, dan ia tidak ingin menjadi alasan Raka merasa berdosa meninggalkan orang yang telah melahirkannya. Tidak apa-apa, batin Aulia waktu itu. Aku akan belajar menyesuaikan diri. Aku mencintai Raka, dan itu berarti aku juga harus mencintai keluarganya. Hari-hari awal setelah pernikahan terasa seperti mimpi indah. Aulia bangun setiap pagi dengan semangat baru. Ia menyiapkan sarapan untuk Raka, nasi goreng sederhana, teh manis hangat, atau sekadar roti bakar, lalu menunggu dengan sabar hingga Raka selesai bersiap ke kantor. Ada kebahagiaan yang tak bisa ia jelaskan setiap kali melihat suaminya makan dengan lahap hasil masakannya, meski hanya hidangan sederhana. Aulia pun berusaha mengambil hati Bu Ratna, mertua yang kini tinggal serumah dengannya. Ia menawarkan bantuan di dapur, mencoba mengingat resep-resep masakan yang sering Bu Ratna buat. Kadang Bu Ratna menyambut tawaran itu dengan dingin, sekadar mengangguk tanpa senyum. Tapi Aulia menepis rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Ia meyakinkan dirinya, butuh waktu. Semua butuh waktu. Aku hanya perlu lebih sabar. Sore hari, saat Raka pulang, rumah terasa hangat. Mereka berbincang ringan di kamar, membicarakan impian kecil yang ingin dicapai bersama. Raka sering berbaring di pangkuan Aulia sambil berkata, "Aku ingin kita nanti punya rumah sendiri, Li. Rumah kecil dengan taman di depan, tempat anak-anak kita bisa berlari. Tapi untuk sekarang, aku ingin tetap di sini dulu. Aku nggak bisa ninggalin ibu sendirian." Meski hatinya perih mendengar kenyataan itu, Aulia selalu tersenyum dan mengangguk. Ia tidak ingin membuat Raka merasa bersalah. Ya, yang penting kita bersama, begitu pikirnya. Di malam hari, setelah semua penghuni rumah terlelap,
Aulia sering menatap langit-langit kamarnya sambil memeluk Raka. Ada doa-doa yang ia bisikkan dalam hati, doa agar rumah tangganya harmonis, doa agar mertuanya bisa menerimanya dengan tulus, doa agar ia mampu bertahan menghadapi apapun yang menanti di depan. Semua akan baik-baik saja, gumamnya pada diri sendiri. Aku percaya, selama aku tulus, Tuhan akan menjaga pernikahanku. Bulan pertama pernikahan berjalan penuh manisnya. Tak ada badai besar, hanya ombak kecil yang kadang membuat Aulia harus menelan air liur lebih keras. Ia mulai belajar bahwa hidup di rumah mertua bukanlah perkara mudah. Ada aturan-aturan tak tertulis yang harus ia ikuti, ada tatapan-tatapan yang sulit ia mengerti. Namun ia menutup rapat semua kegelisahan itu. Ia tidak ingin mengawali rumah tangganya dengan keluh kesah. Yang ada hanyalah harapan. Harapan bahwa esok akan lebih baik. Harapan bahwa cintanya dan Raka akan cukup kuat melampaui segala rintangan. Aulia tidak tahu bahwa doa dan harapannya akan segera diuji dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari yang awalnya penuh bunga lambat laun berubah menjadi duri bagi Aulia. Sejak matahari terbit, ia sudah disibukkan dengan berbagai pekerjaan rumah. Bangun paling pagi, menyiapkan sarapan untuk Raka, menyapu halaman, hingga membantu di dapur. Namun semua itu seolah tak pernah cukup di mata Bu Sulastri, ibu mertua yang keras dalam perkataan maupun tatapan. Lihat tuh nasinya, lembek begini. Raka nggak suka nasi lembek. Apa kamu nggak bisa masak yang benar? Ucap Bu Sulastri dengan suara nyaring suatu pagi. Aulia hanya bisa terdiam, menunduk dalam-dalam sambil menggenggam erat tangannya agar tidak gemetar. Ia tahu benar, nasi itu sebenarnya pulen, tapi setiap hasil kerjanya memang selalu salah di mata sang mertua. Belum sempat ia membalas kata-kata itu, piring-piring di meja pun diperiksa satu persatu. Kurang asin. Ini kebanyakan minyak. Sayurnya layu. Astaga, Aulia, kamu itu istri, harusnya bisa ngurus rumah tangga dengan benar. Jangan bikin anakku menderita. Setiap kalimat itu menusuk hati Aulia seperti pisau yang ditancapkan pelan-pelan. Ia ingin membela diri, tapi bibirnya keluh. Di dalam kepalanya, suara kecil berbisik, "Sabar, Li, sabar. Jangan balas. Jangan bikin Raka serba salah." Ketika Raka pulang kerja sore hari, wajah Aulia tetap tersenyum. Ia tidak ingin suaminya tahu betapa berat hari-harinya. Ia tidak ingin membuat Raka gelisah, karena ia tahu betapa besar cinta Raka pada ibunya. Maka, semua luka ditutup rapat-rapat, diganti dengan senyum manis seolah semuanya baik-baik saja. Namun di balik senyum itu, ada air mata yang sering jatuh diam-diam di kamar mandi, ada isakan pelan yang hanya didengar dinding kamar setiap malam. Hari-hari berikutnya tak banyak berubah. Saat Aulia menyapu halaman, Bu Sulastri berkomentar, "Kamu nyapu apa ngerusak lantai? Debunya masih ada di pojokan. Dasar nggak teliti." Saat Aulia mencuci pakaian, Bu Sulastri berkata, "Pakaian ini jadi melar gara-gara kamu kucek sembarangan. Kasihan anakku punya istri kayak kamu." Kalimat terakhir itu terasa seperti tamparan keras. Bukan hanya merendahkan kemampuannya, tapi juga meragukan posisinya sebagai istri. Ada kalanya Aulia mencoba mendekat dengan penuh kerendahan hati. Suatu sore ia masuk ke dapur, mencoba membantu Bu Sulastri yang sedang menyiapkan makan malam. "Bu, boleh Aulia iris bawang ya? Biar lebih cepat," tanyanya dengan senyum kecil. Namun Bu Sulastri menoleh tajam. "Nggak usah. Kalau kamu yang motong, pasti ada aja salahnya. Mending biar ibu aja." Hatinya mencelos. Senyum yang tadi ia bawa perlahan memudar. Ia kembali ke kamar, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh. Pernah sekali Aulia memberanikan diri bercerita pada Raka. Malam itu, ketika mereka berbaring di ranjang, ia berkata dengan suara lirih, "Mas, Aulia takut kalau ibu nggak suka sama Aulia. Apapun yang Aulia kerjakan selalu salah di matanya." Raka menghela napas, lalu memeluk bahunya. "Sabar ya, Li. Ibu memang begitu orangnya, bicaranya keras. Tapi sebenarnya hatinya baik.
Mungkin kamu belum terbiasa aja. Jawaban itu membuat dada Aulia semakin sesak. Ia ingin berteriak bahwa semua ucapan Bu Sulastri bukan sekadar keras, tapi benar-benar melukai. Namun lagi-lagi ia memilih diam. Ia tidak ingin membuat jarak antara Raka dan ibunya. Ia lebih rela menanggung semua sendiri daripada melihat suaminya dihadapkan pada pilihan yang sulit. Malam-malam Aulia kini tak lagi dipenuhi mimpi indah. Ia sering terjaga, merenung sambil menatap langit-langit kamar. Apa aku kurang baik? Apa aku memang istri yang gagal? Atau memang aku yang salah karena berharap bisa diterima di rumah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergulir tanpa jawaban. Hari-harinya terasa semakin berat. Di siang hari, ia menelan kata-kata pedas sang mertua. Di malam hari, ia berusaha menutupi semua itu dengan senyum untuk Raka. Ia berdiri di persimpangan antara ingin bertahan demi cinta, atau menyerah pada luka yang tak kunjung sembuh. Meski begitu, di dalam hatinya, Aulia masih berpegang pada satu hal, cinta pada Raka. Baginya, Raka adalah alasan utama ia tetap berdiri, meski kakinya goyah. Ia berharap suatu saat Bu Sulastri akan melihat ketulusannya, bahwa ia bukan musuh, melainkan menantu yang ingin mencintai. Namun kenyataan justru semakin menunjukkan sebaliknya. Hari demi hari, celah untuk diterima seakan semakin menutup rapat. Dan Aulia mulai menyadari, hidup di bawah atap Bu Sulastri bukan sekadar ujian kecil, tapi mungkin badai panjang yang harus ia hadapi dengan segala tenaga dan kesabaran yang tersisa. Malam itu, rumah besar milik Bu Sulastri terasa sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, berpacu dengan rintik hujan di luar jendela. Raka baru saja pulang kerja, tubuhnya lelah, dasinya masih tergantung di leher. Sementara Aulia duduk di tepi ranjang dengan wajah gusar. Seharian ia menahan banyak hal, teguran, cibiran, dan sindiran yang tak ada habisnya. Kali ini, ia merasa tak bisa lagi hanya diam. "Mas," suara Aulia pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Tangannya meremas ujung selimut, gugup sekaligus takut. Raka yang tengah sibuk membuka laptopnya menoleh sekilas. "Kenapa, Li? Ada apa?" Aulia menarik napas panjang. Hatinya berdebar kencang. Aulia kepengin. "Mas, kita punya rumah sendiri." Bukan berarti Aulia nggak mau tinggal sama ibu. Tapi, Aulia merasa, kalau kita punya rumah sendiri, kita bisa lebih tenang membangun keluarga. Kita masih bisa sering kesini, jenguk ibu, ngurusin beliau. Tapi, "Li," potong Raka cepat, suaranya tegas. "Aku sudah bilang kan, aku nggak bisa ninggalin ibu sendirian. Beliau itu udah tua. Kalau kita pergi, apa kata orang? Mereka pasti bilang aku anak durhaka." Jantung Aulia serasa diremas. Ia menelan ludah, berusaha menahan air mata. "Tapi, Mas, ada Mbak Rini juga kan? Dia tinggal di sini. Dia bisa jagain ibu. Kita nggak benar-benar pergi jauh. Kita cuma pengin, ya, punya ruang sendiri." Aulia capek. "Mas." Apapun yang Aulia lakukan selalu salah di mata ibu. Aulia takut kalau ini terus-terusan, rumah tangga kita yang jadi taruhannya. Raka menghela napas berat, menutup laptopnya. Ia menatap Aulia. Kali ini lebih serius. "Kamu jangan ngomong begitu, Li. Kamu cuma butuh waktu. Ibu memang keras, tapi hatinya baik. Kamu aja yang belum terbiasa. Lagian, kamu kan istri, tugasmu memang menyesuaikan. Jadi tolong, jangan bahas rumah sendiri lagi, ya." "Aku nggak mau dengar." Kata-kata itu jatuh seperti palu, menghantam batin Aulia. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara keluar. Air mata akhirnya lolos, jatuh ke pipinya. Jadi semua yang Aulia rasain ini nggak penting buat Mas? Mas lebih percaya kalau ini cuma soal belum terbiasa, daripada dengerin aku? Apa aku nggak punya hak buat ngomongin apa yang aku mau? Raka terdiam, wajahnya berubah kaku. "Aku capek, Li. Jangan bikin masalah besar. Kita udah nyaman di sini. Kenapa mesti ribut soal rumah sendiri?
Aulia menunduk, tangannya bergetar. Nyaman? Kata itu menusuk hatinya. Nyaman untuk siapa? Baginya, rumah ini penuh duri. Nyaman untuk Raka, karena ia tak harus berhadapan langsung dengan sikap keras ibunya. Nyaman untuk Bu Sulastri, karena tetap memiliki anak lelaki di sampingnya. Tapi untuk dirinya, yang setiap hari jadi sasaran kata-kata tajam, malam itu mereka tidur membelakangi satu sama lain. Raka terlelap, napasnya teratur, sementara Aulia menatap kosong ke langit-langit kamar dengan mata basah. Kenapa, Mas? Kenapa suaraku nggak pernah kamu dengar? Apa aku cuma istri yang harus menurut tanpa hak bicara? Apa aku nggak berharga sama sekali? Gumamnya dalam hati. Hari-hari setelah percakapan itu semakin berat. Aulia tidak lagi berani mengungkit soal rumah sendiri. Setiap kali rasa ingin itu muncul, ia buru-buru menelannya, takut membuat Raka marah. Ia belajar diam, belajar menyembunyikan isi hati. Namun diamnya bukan berarti damai. Diamnya adalah bentuk luka. Ia menjadi bayangan di rumah itu, selalu ada, tapi tak dianggap. Apapun yang ia kerjakan, selalu salah di mata Bu Sulastri. Dan setiap kali ia mencoba bersuara pada suaminya, suaranya terhempas begitu saja, tanpa pernah benar-benar didengar. Lama-lama, Aulia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah pernikahan ini memang hanya tentang Raka dan ibunya? Di mana tempatku sebagai istri? Dan yang paling menyakitkan, ia sadar, cinta yang ia berikan sepenuhnya, ternyata tidak cukup untuk membuat suaranya memiliki arti. Pagi itu, matahari baru saja muncul di balik tirai tipis jendela. Udara sejuk menyelinap masuk, tapi hati Aulia terasa panas. Sejak fajar, ia sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk keluarga. Tangannya cekatan mengiris bawang, mengaduk sayur, menggoreng tempe. Ia ingin sekali menyajikan sesuatu yang sempurna, berharap kali ini Bu Sulastri tidak menemukan celah untuk mengkritik. Namun harapan itu cepat runtuh. Begitu duduk di meja makan, Bu Sulastri menyendok sayur bening buatan Aulia, meniupnya sebentar, lalu mencicipinya. Seketika wajahnya mengernyit. Apa-apaan ini? Hambar. Kamu masak pakai air sumur apa gimana? Gak ada rasanya sama sekali. Suaranya nyaring, cukup membuat Mbak Rini, kakak ipar Aulia, menunduk menahan senyum sinis. Aulia menelan ludah. Maaf, Bu, mungkin kurang garam. Aulia. Kurang garam? Kamu nggak bisa coba dulu sebelum disajin? Dasar perempuan nggak becus. Anak saya itu kerja keras dari pagi sampai malam. Pulang ke rumah maunya makan enak. Istrinya malah nyuguhin makanan hambar begini. Malu-maluin. Kata-kata itu terasa seperti cambuk yang menghantam wajah Aulia di depan orang lain. Ia hanya bisa menunduk, jarinya menggenggam erat rok panjangnya agar tak terlihat bergetar. Seolah belum puas, Bu Sulastri melanjutkan. Kalau cuma begini, saya sendiri aja bisa masak lebih enak. Padahal kamu kan udah sekolah tinggi, tapi masak aja nggak bisa. Percuma pinter kalau nggak bisa jadi istri yang benar. Aulia diam, matanya panas. Suara tawa kecil Mbak Rini yang menambah garam pada luka itu membuatnya ingin berlari. Tapi ia tetap duduk, menahan diri. Hari-hari berikutnya, ucapan serupa terus menghujani Aulia. Saat ia menyapu halaman, Bu Sulastri bersuara lantang, sapumu itu bikin debu makin kemana-mana. Nggak becus banget kerja. Saat ia mencuci piring, terdengar lagi sindiran. Kalau nyuci jangan kayak orang keburu dikejar maling. Lihat tuh, masih ada noda di gelasnya. Tak hanya di dalam rumah, bahkan di depan tetangga pun Bu Sulastri tak segan melempar kata-kata yang menusuk. Suatu sore, ketika tetangga sebelah mampir, Bu Sulastri berkata sambil tersenyum manis. Iya, ini menantu saya. Cantik sih, tapi sayang, kerjanya lamban. Apa-apa salah, pusing saya ngadepin. Tetangga itu hanya tertawa kecil, tak berani menanggapi. Tapi bagi Aulia, rasanya seperti dipermalukan telanjang di depan orang banyak. Ia hanya bisa tersenyum kaku, meski hatinya hancur.
Malam-malam Aulia pun berubah jadi ladang air mata. Saat Raka sudah tertidur, ia meringkuk di sudut ranjang, menutup mulutnya dengan bantal agar isak tangisnya tak terdengar. Ia menulis doa-doa panjang dalam hati, memohon kekuatan agar bisa tetap tegar. Apa aku memang istri yang gagal? Ya Allah, kenapa semua yang aku lakukan selalu salah? Kenapa ibu nggak bisa lihat ketulusanku? Kadang ia ingin bercerita lagi pada Raka, tapi bayangan jawaban yang sama membuatnya mengurungkan niat. Ia tahu Raka pasti akan kembali berkata, "Sabar, Li. Ibu memang begitu orangnya." Dan kalimat itu, alih-alih menenangkan, justru membuat hatinya semakin pedih. Dalam diam, luka batin Aulia semakin menganga. Kata-kata Bu Sulastri bukan sekadar kritik, tapi penghinaan yang menampar harga dirinya sebagai istri. Ia merasa keberadaannya di rumah itu hanya sebagai sosok tak berguna, dihitung ada, tapi tak pernah dianggap mampu. Setiap pagi ia bangun dengan doa yang sama, semoga hari ini lebih ringan dari kemarin. Namun setiap malam ia kembali menangis dengan luka baru yang ditorehkan kata-kata pedas mertuanya. Dan di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui Aulia. Sampai kapan ia bisa bertahan dalam rumah yang penuh dengan luka dari kata-kata yang tak pernah berhenti menyayat? Kehidupan Aulia di rumah besar keluarga Raka kian hari kian terasa sesak. Jika dulu hanya Bu Sulastri yang menjadi sumber luka dalam kesehariannya, kini ada sosok lain yang ikut menambah derita. Arini, adik perempuan Raka yang baru saja menyelesaikan kuliahnya. Arini pulang ke rumah dengan penuh percaya diri, membawa segala keangkuhan seolah-olah dunia berputar di bawah kakinya. Sejak pertama kali bertemu, Aulia sebenarnya sudah merasakan jarak yang dingin dari Arini. Gadis itu menatapnya dengan pandangan menilai, seolah sedang mengukur apakah Aulia cukup pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun, Aulia berusaha menepis perasaan itu. Ia berpikir, mungkin hanya butuh waktu agar Arini bisa menerima kehadirannya sebagai kakak ipar. Namun, semakin lama Arini berada di rumah, semakin jelas pula sikapnya. Ia sering mengomentari hal-hal kecil yang dilakukan Aulia. Saat Aulia sedang menyapu, Arini dengan santai berkata, "Kalau bersih-bersih itu jangan asal. Lantai masih terasa lengket. Kak, Mama pasti nggak suka kalau lihat kayak gini." Ucapan itu diiringi lirikan sinis yang menusuk hati Aulia. Padahal, sejak pagi Aulia sudah menguras tenaga membersihkan rumah yang begitu luas, mencoba memastikan setiap sudut rapi. Tapi semua usahanya seolah lenyap hanya karena kalimat singkat Arini. Tak berhenti di situ, Arini juga sering mencampuri urusan dapur. Saat Aulia memasak, ia akan berdiri dengan tangan terlipat, mengawasi layaknya seorang pengawas. "Masakanmu ini hambar sekali, Kak. Pantas saja Mama sering ngomel. Kalau aku jadi Raka, aku juga bakal bosan makan makanan seperti ini setiap hari." Kalimat itu diucapkan di depan Raka yang baru pulang kerja. Alih-alih membela, Raka hanya tersenyum kaku, seolah tak ingin memperpanjang masalah. Aulia merasakan perih di hatinya. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa dirinya sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi bibirnya terkunci, karena ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan menjadi bumerang. Suatu malam, saat keluarga berkumpul di ruang tamu, Bu Sulastri mulai membicarakan tentang pekerjaan rumah yang menurutnya tidak beres. "Aulia ini memang tidak becus, Rin. Mama capek ngomel setiap hari. Kalau bukan karena Raka, mungkin sudah dari dulu Mama suruh dia pulang ke rumah orang tuanya." Arini menimpali dengan cepat, suaranya lantang dan penuh penekanan. "Iya, Ma. Aku juga bingung. Kok Kak Aulia nggak bisa menyesuaikan diri, ya? Padahal tinggal di rumah ini kan cuma sama Mama. Bukan mertua yang cerewet atau apa. Tapi kenapa seolah semua hal jadi salah?" Aulia yang duduk di sudut hanya bisa menunduk. Raka ada di sana. Namun ia hanya diam, menatap layar ponselnya, pura-pura tidak mendengar. Diamnya Raka lebih melukai daripada hinaan Bu Sulastri maupun Arini. Hingga suatu ketika, Arini semakin berani. Ia menegur Aulia dengan suara keras saat ada keluarga besar yang berkunjung.
Maaf ya, Om, Tante, rumah agak berantakan. Kak Aulia memang kurang telaten bersih-bersih. Padahal sudah sering aku ingatkan. Tapi ya begitu deh. Tawa kecil terdengar dari beberapa anggota keluarga, sementara wajah Aulia memerah menahan malu. Ia merasa dirinya dipermalukan di depan banyak orang. Malam itu, ketika semua tamu sudah pulang, Aulia menangis di kamar. Air matanya tak terbendung lagi. Ia merasa keberadaannya di rumah itu hanya menjadi bahan hinaan, tak pernah dihargai, tak pernah diperlakukan dengan hormat. Dalam hati, Aulia mulai bertanya-tanya, apakah cintanya pada Raka cukup kuat untuk menahan semua ini? Ataukah perlahan, hatinya akan hancur berkeping-keping hingga tak tersisa apa-apa? Hari-hari di rumah Bu Sulastri semakin terasa seperti penjara bagi Aulia. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari semua penghuni rumah, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menyapu halaman, dan merapikan ruang tamu. Namun meski semua itu ia lakukan, tak ada satupun kata terima kasih yang ia dengar. Yang ada hanya komentar pedas, seolah apapun yang ia kerjakan tak pernah cukup. Di sela aktivitasnya, Aulia sering menoleh ke arah kamar Raka, berharap suaminya keluar untuk sekadar menyapa, memberi senyum hangat, atau bertanya apakah ia baik-baik saja. Namun harapan itu jarang terwujud. Raka lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, pulang larut malam, dan jika ada di rumah pun, waktunya dihabiskan dengan ponsel atau berbincang dengan Bu Sulastri dan Arini. Aulia merasa benar-benar terpinggirkan. Di dalam rumah yang begitu ramai, ia justru merasakan kesepian yang mencekam. Ia duduk di kamar sempitnya, menatap langit-langit, bertanya dalam hati. Apakah aku memang hanya menantu tanpa arti? Apakah aku tidak pantas mendapat kasih sayang suami? Suatu malam, ketika Raka pulang agak lebih awal, Aulia memberanikan diri membuka percakapan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah suaminya yang lelah. "Mas," ucapnya pelan, suaranya bergetar. "Aku capek rasanya. Aku merasa sendirian di rumah ini. Mas selalu sibuk, sementara aku harus menghadapi ibu dan Arini seorang diri. Aku butuh Mas, aku butuh teman bicara." Raka terdiam sebentar, lalu menghela napas panjang. "Lia, kamu jangan lebay. Ibu sudah tua. Arini itu cuma kadang bicara agak keras. Jangan dimasukin hati. Kamu harus lebih kuat, jangan gampang nangis begitu." Kata-kata itu menampar hati Aulia. Ia berharap dipeluk, ditenangkan, atau sekadar didengarkan. Tapi yang ia terima justru penilaian bahwa dirinya lemah. Air matanya menggenang, namun ia tahan agar tidak jatuh di depan Raka. Ia tahu, jika ia menangis, suaminya hanya akan menganggapnya berlebihan lagi. Malam itu, setelah Raka terlelap, Aulia menangis diam-diam. Ia menutup mulutnya dengan bantal agar isak tangisnya tak terdengar. Di ruang yang gelap dan dingin, ia merasakan kesepian yang jauh lebih menusuk daripada kesunyian. Suaminya yang tidur di sampingnya terasa begitu jauh, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Kesepian itu semakin dalam ketika ia melihat bagaimana Bu Sulastri dan Arini begitu mudah menarik perhatian Raka. Mereka hanya perlu mengeluh sedikit saja, Raka langsung sigap membela. Namun ketika ia, istrinya sendiri, mengeluh dan menangis, suaminya justru menganggapnya beban. Hari-hari berikutnya, Aulia mencoba bertahan dengan caranya sendiri. Ia menulis di buku kecil, menumpahkan isi hatinya yang tak pernah didengar. Ia juga sering melamun di dapur sambil memandang keluar jendela, membayangkan seandainya ia bisa hidup mandiri, jauh dari tekanan mertua. Namun semakin ia berusaha menegarkan diri, semakin besar pula rasa hampa yang ia rasakan. Ia rindu sosok Raka yang dulu, lelaki hangat yang membuatnya jatuh cinta. Kini, yang ada hanya suami yang dingin, lebih peduli pada ibunya daripada perasaan istrinya sendiri. Dan di setiap malam, kesepian itu kembali datang, menghimpit dada Aulia, membuatnya menangis dalam diam, dengan doa lirih agar suatu saat Raka benar-benar mau mendengar suara hatinya. Hari-hari Aulia berjalan seperti bayangan yang tak pernah dianggap ada. Suara tawa Bu Sulastri dan Arini sering terdengar memenuhi ruang tamu,
bercampur dengan suara Raka yang ikut larut dalam percakapan mereka. Aulia hanya berdiri dari kejauhan, membawa baki berisi teh panas atau kudapan kecil yang ia buat, lalu meletakkannya di meja tanpa banyak bicara. Tak ada yang menoleh, tak ada yang mengucap terima kasih. Semua seperti sudah terbiasa menganggapnya pelayan di rumah itu, bukan istri sah Raka. Setiap kali malam tiba, Aulia berbaring di samping Raka dengan hati yang semakin dingin. Dahulu, pelukan Raka mampu menghapus lelahnya, kata-katanya selalu menjadi obat penenang. Kini, yang tersisa hanyalah jarak yang makin jauh. Raka lebih banyak membicarakan ibunya, atau sekadar diam hingga akhirnya tertidur, meninggalkan Aulia dengan pikirannya sendiri yang penuh luka. Aulia sering menatap wajah suaminya di kegelapan malam. Ada rasa rindu yang menusuk, rasa ingin didengar, ingin dipeluk, ingin diyakinkan bahwa dirinya masih berarti. Namun, semua hanya tersisa di dalam hati. Bibirnya keluh setiap kali hendak bertanya, "Apakah aku masih penting bagimu, Raka?" Karena ia tahu, jawabannya bisa jadi lebih menyakitkan dari keheningan yang selama ini ia terima. Pagi itu, sebuah percakapan kecil kembali memantik bara yang tersimpan di dalam dada Aulia. Ia hendak berangkat ke pasar, membeli bahan untuk memasak. Namun, Bu Sulastri berkata dengan nada ketus, "Kalau kau bisa masak seenak itu, kenapa anakku makin kurus? Hah? Jangan-jangan kau lebih banyak makan daripada memberinya." Kata-kata itu meluncur seperti belati. Raka yang duduk di ruang tamu hanya menghela napas tanpa membela istrinya sedikitpun. Aulia menunduk, menahan air mata, lalu bergegas keluar rumah dengan langkah gontai. Di pasar, Aulia berjalan sambil menahan isak yang hampir pecah. Ia menunduk saat orang-orang menawar harga, berusaha menutupi matanya yang basah. Ia merasa semakin kecil, semakin tidak berarti. Hatinya bertanya-tanya, mengapa kehidupan rumah tangga yang ia bayangkan hangat dan penuh kasih justru berubah menjadi jeruji besi yang perlahan mencekik. Hari berganti, retakan itu semakin melebar. Raka mulai sering pulang larut malam, berdalih lembur di kantor. Namun, Aulia tahu, bukan pekerjaan yang menahannya. Beberapa kali ia mendengar suara tawa Raka di teras bersama Arini dan Bu Sulastri, membicarakan hal-hal sepele, seolah rumah itu hanya milik mereka bertiga. Aulia hanya bisa berdiam di kamar, mendekap dirinya sendiri, merasa terasing di tempat yang seharusnya menjadi rumah. Puncaknya, suatu malam ketika Aulia memberanikan diri membuka percakapan. "Mas," suaranya lirih, hampir bergetar. "Aku merasa kita semakin jauh. Aku ingin kita bicara, tentang kita, tentang pernikahan ini." Raka menoleh, tampak lelah. "Aulia, jangan mulai lagi. Aku sudah terlalu penat dengan pekerjaan, jangan ditambah dengan keluhanmu." "Tapi Mas, aku..." "Cukup," potong Raka dengan nada tinggi. "Kalau kamu merasa tidak bahagia, itu karena kamu sendiri yang tidak bisa menyesuaikan diri di rumah ini. Ibu dan Arini baik-baik saja, hanya kamu yang selalu merasa disalahkan." Kata-kata itu seperti palu besar yang menghancurkan sisa-sisa harapan Aulia. Ia terdiam, bibirnya bergetar namun tak sanggup menjawab. Malam itu, ia hanya menunduk, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Dalam keheningan kamar, Aulia sadar, retakan dalam rumah tangganya sudah terlalu lebar. Cinta yang dulu ia peluk erat kini mulai berubah menjadi abu. Hatinya menjerit, tapi ia tahu, tidak ada seorang pun yang akan mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya, Aulia mulai mempertanyakan, apakah rumah ini benar-benar tempatnya pulang, ataukah ia hanyalah orang asing yang terjebak dalam tembok penuh luka? Malam itu suasana rumah terasa begitu pengap. Aulia duduk di ujung ranjang dengan wajah pucat, kedua tangannya saling menggenggam erat seolah menahan sesuatu yang ingin pecah. Raka baru saja pulang, langkah kakinya terdengar berat, wajahnya tampak lelah, namun tatapannya dingin saat menoleh pada Aulia. "Ada apa lagi?" Suara Raka terdengar ketus, seolah setiap perkataan Aulia sudah pasti membawa masalah. Aulia menarik napas panjang, berusaha mengendalikan dirinya. "Raka, aku sudah berusaha bertahan.
10 tahun kita tinggal di rumah ini. 10 tahun aku menelan segala hinaan dan ucapan yang menyakitkan. Aku mohon, ayo kita hidup mandiri. Kita bisa cari rumah kecil. Yang penting kita tenang. Raka langsung membalikkan tubuhnya, menatap Aulia dengan sorot mata yang sulit ditebak. Kamu ini tidak pernah berubah ya, Li? Selalu saja minta yang aneh-aneh. Apa kamu tidak tahu kalau ibu sudah tua? Apa kamu mau aku jadi anak durhaka? Tinggal serumah dengan ibu saja kamu tidak ikhlas. Kata-kata itu seperti cambuk yang memukul batin Aulia. Ia menggigit bibirnya, menahan perasaan yang nyaris meluap. Aku tidak bilang aku tidak ikhlas, Raka. Aku hanya manusia biasa. Aku butuh dihargai. Aku butuh rumah yang bisa membuatku merasa aman. Bukannya setiap hari mendengar hinaan, seolah aku ini hanya beban. Sudahlah, Li. Raka membentak, suaranya meninggi. Itu hanya perasaanmu saja. Ibu tidak pernah bermaksud menyakiti. Kamu terlalu sensitif, terlalu membesar-besarkan hal kecil. Air mata Aulia jatuh tanpa bisa dibendung. Bagimu mungkin kecil, tapi bagiku setiap kata itu meninggalkan luka. Aku sudah tidak sanggup lagi, Raka. Aku ingin kita keluar dari rumah ini. Tangan Raka mengepal, wajahnya memerah. Kamu tegas sekali ya. Jadi istri kok tidak tahu diri. Bukannya berbakti sama orang tua, malah minta pisah. Kalau kamu terus-terusan begini, aku bisa benar-benar marah. Li, jangan paksa aku. Keheningan mendadak menyelimuti kamar. Hanya suara isakan Aulia yang terdengar lirih, bercampur dengan detak jarum jam di dinding. Aulia merasa dadanya sesak, seolah semua kata yang ia simpan bertahun-tahun ini akhirnya pecah. Raka, suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Kalau mencintai ibu berarti harus membiarkan aku hancur. Apakah itu yang kamu pilih? Aku istrimu, Raka. Aku berhak mendapatkan tempat yang layak di hatimu. Tapi setiap hari aku merasa semakin asing. Aku merasa tidak berarti. Raka menatapnya sebentar, lalu membuang pandangan. Aku tidak mau membicarakan ini lagi. Tidurlah. Besok aku harus kerja. Kalimat itu terasa bagai tembok besar yang menutup semua jalan bagi Aulia. Ia tidak sanggup lagi membalas. Dalam diam ia terisak, merasa kalah, merasa sendirian di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar. Malam itu, pertengkaran mereka tidak hanya meninggalkan luka baru, tapi juga membangun jurang yang semakin dalam di antara keduanya. Aulia berbaring membelakangi Raka, sedangkan Raka memejamkan mata pura-pura tidur. Hanya ada jarak dingin yang kini memisahkan mereka, jarak yang semakin sulit dijembatani oleh kata cinta. Hari-hari Aulia semakin berat. Setiap kali ia membuka mata di pagi hari, hatinya seperti tertutup kabut kelabu yang tak pernah sirna. Rumah yang seharusnya menjadi tempatnya beristirahat justru terasa seperti penjara tanpa jeruji. Bu Sulastri selalu ada dengan tatapan menghakimi dan kata-kata yang menusuk hati, sementara Arini dengan enteng menambahkan bara pada api yang sudah menyala. Aulia sudah terbiasa mendengar hinaan tentang dirinya yang dianggap tak bisa apa-apa. Bu Sulastri sering mengeluh bahwa sejak Aulia masuk ke dalam keluarga, semua terasa semakin sulit. Bahkan soal sepele seperti masakan yang kurang asin atau cucian yang belum sempat disetrika menjadi bahan serangan bertubi-tubi. Kalau perempuan tidak bisa mengurus rumah, untuk apa menikah dengan anakku? Kalimat itu sudah terlalu sering ia dengar hingga tak lagi mampu menghitung. Arini pun tak kalah pedas. Di hadapan keluarga, ia kerap menyalahkan Aulia atas segala hal. Jika Raka terlihat lelah sepulang kerja, Arini akan berkata, "Itu gara-gara Kak Aulia. Dia pasti tak pernah membuatmu nyaman di rumah." Ucapan-ucapan itu seakan pisau yang ditancapkan perlahan ke dalam dada Aulia. Yang paling menyakitkan adalah sikap Raka. Laki-laki yang dulu ia cintai dengan tulus kini berubah menjadi orang asing yang dingin. Setiap kali Aulia mencoba bicara, Raka selalu menutup telinga. Ia lebih memilih duduk bersama ibunya atau bercengkerama dengan Arini daripada meluangkan waktu untuk mendengar perasaan istrinya.
Ketika Aulia mengeluh, Raka justru berkata, "Kamu terlalu sensitif. Mama dan Arini hanya ingin yang terbaik. Kenapa sih kamu selalu merasa disudutkan?" Kata-kata itu membuat hati Aulia hancur. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan betapa kesepiannya ia merasa, betapa sakitnya ia diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri. Namun setiap kali ia mencoba, suaranya tercekat. Air matanya lebih dulu jatuh, menumpahkan luka yang tak terucap. Malam-malam Aulia dilalui dengan menahan tangis. Di kamar yang sama, Raka tidur dengan tenang sementara dirinya terjaga hingga larut. Ia memandang langit-langit kamar dengan hati penuh tanda tanya. Apakah pernikahan ini masih layak dipertahankan? Pikirnya berulang kali. Cinta yang dulu membara kini meredup, tertutup kabut luka dan kecewa. Pagi itu, ketika ia sedang menyiapkan sarapan, Bu Sulastri kembali melontarkan kalimat yang menusuk. "Raka, kamu seharusnya menikah dengan perempuan yang lebih pantas. Lihat saja, hidupmu jadi begini sejak bersama dia. Kalau kau pisahkan dirimu, mungkin hidupmu lebih baik." Kalimat itu diucapkan tanpa rasa bersalah, seolah Aulia hanyalah barang yang bisa dipindahkan kapan saja. Raka tak menjawab, namun diamnya justru lebih menyakitkan daripada ribuan kata. Aulia tahu, dalam hati suaminya, ada keraguan besar tentang keberadaannya. Diam itu adalah tanda bahwa ia tak lagi membela, tak lagi melindungi. Aulia menunduk, menahan air mata agar tidak tumpah di depan mertua dan iparnya. Ia tahu jika ia menangis, mereka akan menertawakannya, menganggap dirinya lemah. Maka ia memilih diam, meski hatinya sudah koyak. Hari demi hari, Aulia semakin kehilangan tenaga. Ia merasa berjalan di atas jalan panjang yang tak berujung. Setiap langkah seperti beban, setiap tarikan napas terasa berat. Cinta yang dulu membuatnya bertahan kini perlahan terkikis, digantikan rasa lelah yang menyesakkan dada. Dalam kesendirian malam, Aulia berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Sampai kapan aku harus bertahan begini? Sampai kapan aku harus mengorbankan diriku sementara tak seorang pun peduli?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Tapi di balik keputusasaan itu, tumbuh secercah tekad. Aulia mulai menyadari, mungkin ia harus mengambil keputusan besar demi menyelamatkan dirinya sendiri. Malam itu, Aulia duduk sendirian di kamar yang semakin terasa asing baginya. Suara televisi dari ruang tengah terdengar samar, bercampur dengan tawa Bu Sulastri dan Arini. Suaminya, Raka, ada di sana, ikut larut dalam percakapan hangat dengan ibu dan adiknya, seakan-akan keberadaan Aulia tak pernah berarti. Aulia menatap dinding kamar yang kosong. Tangannya meremas bantal, mencoba menahan isak. 10 tahun, 10 tahun aku bertahan, tapi untuk apa? Gumamnya lirih. Air matanya mengalir, membasahi pipi yang mulai pucat. Ia menyadari, selama ini dirinya hanya bertahan bukan karena cinta yang utuh, melainkan karena takut meninggalkan. Ketakutan itu telah menahannya dalam lingkaran penderitaan. Takut dicap istri durhaka jika meninggalkan rumah mertua, takut dianggap gagal dalam pernikahan, takut kehilangan Raka yang dulu pernah dicintainya dengan segenap hati. Namun kini, Aulia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah Raka masih pantas dipertahankan? Beberapa hari berikutnya, Aulia mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tak lagi melawan atau membalas setiap hinaan Bu Sulastri dan Arini. Ketika Bu Sulastri berkata, "Dasar istri tak berguna, cuma bisa numpang," Aulia hanya tersenyum tipis. Ketika Arini menyindir, "Kalau aku jadi kakak ipar sepertimu, sudah lama aku kabur, malu hidup di sini," Aulia menanggapi dengan diam. Namun di balik diamnya, Aulia mulai menata langkah. Diam-diam, ia mencari pekerjaan sampingan. Ia teringat pada hobinya membuat kue sejak remaja. Dengan tabungan kecil yang masih tersisa, Aulia membeli bahan-bahan seadanya. Malam hari, saat semua orang tidur, ia menyalakan oven kecil di dapur belakang dan mulai memanggang kue. Aroma manis kue yang keluar dari oven itu seakan menjadi penghiburan, sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali.
Hari pertama ia mencoba menjual kue buatannya lewat seorang teman lama. Tak disangka, tanggapan positif datang. Pesanan kecil-kecilan mulai mengalir. Dalam diam, Aulia menemukan kembali sedikit cahaya dalam hidupnya. Tapi perubahan sikap Aulia justru membuat Bu Sulastri curiga. Kenapa akhir-akhir ini kamu lebih banyak diam? Apa kamu sedang merencanakan sesuatu di belakang keluarga ini? Tanyanya dengan nada menyelidik. Raka hanya mengernyit, tapi tidak pernah benar-benar peduli. Aulia tersenyum lembut. Tidak, Bu. Saya hanya belajar untuk sibuk dengan hal-hal yang membuat hati saya tenang. Jawaban itu membuat Bu Sulastri semakin jengkel. Ia merasa Aulia mulai sulit dikendalikan. Arini pun tak kalah sengit. Jangan-jangan dia mau kabur ninggalin Mas Raka? Hati-hati loh, Mas. Nanti kamu ditinggalin kayak lelaki tak berguna. Ucapnya sambil tertawa mengejek. Aulia menahan napas. Dahulu, ucapan seperti itu akan melukai hatinya. Tapi kini, ia hanya menggeleng pelan. Ia sadar, dirinya sedang berada di ujung jalan, antara tetap terjebak atau berani melangkah keluar. Suatu malam, saat Raka masuk kamar, Aulia memberanikan diri bicara. Suaranya tenang, meski hatinya berguncang hebat. Raka, ucapnya, menatap suaminya dalam-dalam, aku sudah cukup. Aku tidak akan lagi memohon untuk kita pindah dari rumah ini. Aku juga tidak akan memaksa kamu membela aku di depan ibumu atau Arini. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan terus bertahan dalam keadaan seperti ini. Raka terdiam, keningnya berkerut. Maksudmu apa, Aul? Aulia menarik napas panjang. Aku sudah 10 tahun mencoba menjadi istri yang baik. Aku sudah mengalah, menahan sakit, menerima semua hinaan. Tapi malam ini aku sadar, aku hanya menyiksa diriku sendiri. Kalau memang kebahagiaanmu ada pada ibumu dan adikmu, silakan. Aku tak ingin lagi menjadi orang yang selalu disalahkan. Raka mendengus, merasa tersinggung. Jadi kamu mau apa? Cerai. Aulia menatapnya tanpa gentar. Aku ingin bebas, Raka. Bebas dari penjara yang kau buat bersama ibumu. Ucapan itu membuat suasana kamar membeku. Raka memandang Aulia seakan tak percaya istrinya bisa berbicara seperti itu. Namun bagi Aulia, kata-kata itu adalah titik balik. Untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Malam itu, Aulia tidur dengan hati yang lebih tenang, meski keputusan besar sudah diambang pintu. Malam itu, rumah keluarga besar itu seakan lebih sunyi dari biasanya. Aulia duduk di tepi ranjangnya dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena beratnya kata-kata yang hendak ia ucapkan. Bertahun-tahun ia mencoba menahan diri, menutup telinga dari hinaan, menutup mata dari ketidakadilan, dan menutup hati dari luka. Tapi malam itu, ia sadar bahwa semua sudah terlalu jauh. Ketika Raka masuk ke kamar, aroma rokok masih menempel di bajunya. Pandangannya sekilas pada Aulia hanya seperti pandangan orang asing, dingin dan singkat. Ada apa? Dari tadi kamu diam saja, tanyanya ketus sambil membuka kancing baju. Aulia menelan ludah, lalu menarik napas panjang. Raka, ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Raka mendengus, seolah sudah bosan dengan kalimat pembuka seperti itu. Kalau kamu mau bahas soal pisah rumah lagi, lebih baik hentikan. Aku nggak akan ninggalin ibu. Suara Aulia bergetar, namun nadanya tegas. Bukan itu. Aku mau kita berpisah. Raka spontan menoleh, tatapannya tajam seperti pisau. Apa? Kamu mau cerai? Ya, jawab Aulia lirih tapi mantap. Aku sudah bertahan 10 tahun, Raka. 10 tahun penuh hinaan, sindiran, dan ketidakadilan. Aku bukan lagi istrimu dalam arti sebenarnya. Aku hanya menantu yang selalu salah di mata ibumu dan saudaramu. Raka melangkah maju, wajahnya memerah. Kamu keterlaluan, Aulia. Kamu tega ngomong begitu? Setelah semua yang aku lakukan.
Aulia memotong ucapannya dengan suara yang lebih lantang daripada biasanya. Apa yang kamu lakukan, Raka? Kau diam saat aku dihina. Kau menutup mata saat aku dipermalukan. Kau memilih ibumu setiap kali aku berusaha mengadu. Itu yang kau sebut pengorbananmu. Hening sesaat. Hanya suara jam dinding yang berdetak, menegaskan betapa tegangnya suasana. Raka terdiam. Tapi bukan karena menyesal. Justru egonya tersulut. Kalau kamu merasa nggak bahagia, kenapa nggak dari dulu aja pergi? Kenapa harus sekarang, setelah semua yang kita jalani? Aulia menahan air mata yang hampir jatuh. Karena dulu aku masih berharap. Tapi harapan itu sudah mati. Raka, aku lelah berjuang sendirian dalam pernikahan yang seharusnya kita jalani bersama. Langkah kaki terdengar dari luar. Bu Sulastri, yang rupanya mendengar percakapan mereka, masuk tanpa permisi. Wajahnya penuh amarah. Benar kata ibu, kamu memang gak tahu diri. Aulia, dikasih tempat tinggal, dikasih makan, masih berani-beraninya minta cerai dari anakku. Kamu pikir kamu siapa? Aulia menoleh pada Bu Sulastri. Ada luka di matanya. Tapi juga ada keberanian yang baru lahir. Selama ini saya diam, Bu, karena menghormati. Tapi penghormatan saya tidak pernah dianggap. Mulai malam ini, saya memilih jalan saya sendiri. Saya tidak akan lagi jadi orang yang selalu diinjak. Arini ikut muncul dari balik pintu. Senyum sinisnya seakan menambah garam pada luka. Cocok. Dari dulu juga aku bilang, dia nggak pantas jadi istri Mas Raka. Raka menatap Aulia, kali ini dengan campuran marah dan panik. Kamu yakin dengan keputusanmu? Aulia mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku yakin. Aku tidak akan menunggu kau berubah, Raka. Aku akan berubah untuk diriku sendiri. Air mata akhirnya jatuh dari mata Aulia. Bukan karena lemah, tapi karena lega. Kata-kata yang ia pendam bertahun-tahun akhirnya keluar juga. Malam itu, pintu kamar seakan jadi saksi. Aulia memilih kejujuran pada dirinya sendiri, sementara Raka hanya bisa menatap kosong, belum mampu menerima kenyataan bahwa istrinya yang selalu diam kini memilih meninggalkannya. Keputusan itu berat, tapi untuk Aulia, itu adalah awal dari kebebasan. Tangisan Aulia pecah di antara langkah-langkah yang meninggalkan rumah besar itu. Setiap pijakan kakinya terasa berat, seolah menanggung 10 tahun luka yang menjeratnya. Tas kecil yang ia bawa hanyalah simbol bahwa semua yang telah ia korbankan di rumah itu tak pernah dianggap. Ia meninggalkan hampir segalanya. Suami, mertua, ipar, rumah, bahkan kenangan pahit, demi menyelamatkan dirinya sendiri. Raka berdiri kaku di ruang tamu, wajahnya datar tanpa ekspresi. Tatapannya kosong, seakan tak percaya bahwa Aulia benar-benar meninggalkan dirinya. Suara tangis Aulia masih bergema di telinganya, tapi mulutnya keluh, hatinya keras. Ego dan gengsi menutup mata hatinya, menahan langkah untuk sekadar mengejar dan meminta maaf. Di belakangnya, Bu Sulastri bersandar dengan senyum puas. Bibirnya melengkung, matanya penuh kemenangan. Ia merasa berhasil menyingkirkan menantu yang dianggap duri dalam daging. Bagus, akhirnya dia sadar diri, gumamnya dengan nada meremehkan. Sementara Arini, dengan sikap angkuh, hanya menambahkan, sekarang rumah ini tenang tanpa orang asing. Malam itu, rumah besar yang biasanya dipenuhi suara pertengkaran, justru terasa lengang. Namun, keheningan itu menyimpan tanda-tanda kehilangan. Raka duduk sendiri di kamarnya, menatap pintu yang tak lagi akan diketuk oleh Aulia. Bayangan wajah istrinya saat menangis terlintas di benaknya. Mata yang selalu memohon pengertian, tangan yang selalu berusaha merangkul meski disakiti. Untuk pertama kalinya, dadanya terasa sesak. Sementara itu, Aulia berjalan menyusuri jalanan gelap menuju rumah kecil kontrakan yang pernah ia sewa diam-diam untuk menyimpan stok dagangan online-nya. Air matanya masih mengalir, tapi di sela-sela tangis itu, ada secercah lega. Ia sadar, kepergian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik.
Dalam kesepian kontrakan sederhana itu, Aulia duduk di lantai. Ia meraba perutnya yang kosong, menyadari bahwa 10 tahun pernikahan tak pernah memberi anugerah seorang anak. Selama ini ia selalu disalahkan, dituduh mandul, dipermalukan, meski tak ada satupun pemeriksaan yang membuktikan semua tuduhan itu benar. Kini, ia tak lagi ingin mencari pembenaran. Ia hanya ingin mencari dirinya yang hilang. Ia berdoa dalam lirih, "Ya Allah, kuatkan aku. Jika ini jalan terbaik, maka tuntunlah aku melewati semuanya." Hari-hari setelah perpisahan itu, Aulia mulai bangkit. Ia mengurus usahanya sendiri, menghubungi teman-teman lama yang dulu pernah menawarkan kerjasama. Perlahan, kepercayaannya pada dirinya sendiri tumbuh. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu harus bergantung pada orang lain, apalagi pada suami yang tak pernah membela. Namun, jauh di dalam hatinya, luka itu tetap ada. Setiap kali ia mengingat tatapan dingin Raka saat ia melangkah pergi, air matanya kembali menetes. Bukan karena menyesal telah pergi, melainkan karena rasa cintanya yang pernah begitu besar ternyata harus dikubur dalam-dalam. Sementara itu, Raka mulai merasakan kehampaan yang tak bisa ditutupi. Makanan di meja makan tidak lagi terasa nikmat tanpa sentuhan tangan Aulia. Rumah yang dulunya ramai dengan langkah lembutnya kini hampa. Ia mulai merasakan kehilangan, tapi terlambat. Bu Sulastri dan Arini mungkin merasa menang, tapi kemenangan mereka adalah kekalahan terbesar bagi rumah tangga Raka. Karena di balik senyum puas itu, ada kehancuran yang tak lagi bisa diperbaiki. Dan malam-malam berikutnya, Aulia tidur dengan air mata. Namun, kali ini air matanya adalah air mata perpisahan yang menyembuhkan, bukan lagi luka yang menambah derita. Ia tahu, meski sakit, keputusannya adalah jalan menuju kebebasan. Aulia melangkah keluar dari rumah mertua dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tangannya masih bergetar, dadanya sesak, namun setiap langkahnya terasa ringan. 10 tahun hidup dalam penjara bernama rumah tangga akhirnya berakhir hari ini. Ia tidak membawa banyak barang, hanya koper sederhana berisi pakaian, beberapa buku, dan sedikit tabungan yang ia sisihkan diam-diam selama bertahun-tahun. Ketika pintu gerbang itu tertutup di belakangnya, air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Bukan hanya karena sedih, tapi juga lega. Ia sadar, tak ada lagi hinaan yang menunggu setiap pagi, tak ada lagi tatapan sinis, tak ada lagi permohonan sia-sia yang selalu ia gantungkan pada Raka. Hari ini, ia benar-benar bebas. Beberapa hari pertama berjalan tidak mudah. Ia harus mencari tempat tinggal baru, menata hidup dari awal, dan menghadapi dunia seorang diri. Namun, di balik semua itu, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama 10 tahun pernikahannya. Ia bisa tidur tanpa takut dimarahi, bisa makan tanpa harus mendengar sindiran, bisa bernapas tanpa merasa tercekik. Dengan tabungan seadanya, Aulia menyewa sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, namun terasa hangat. Ia sendiri yang membersihkan debu, mengecat ulang dinding yang kusam, dan menata setiap sudut dengan tangannya. Rumah kecil itu menjadi simbol dari hidup barunya. Tempat di mana ia adalah pemilik penuh. Tempat di mana ia bisa tersenyum tanpa takut dihakimi. Hari-hari berikutnya, Aulia mulai membuka kembali keterampilan yang pernah ia kubur dalam kesibukan mengurus keluarga mertua. Ia pandai membuat kue, sesuatu yang dulu sering ia lakukan untuk menenangkan diri. Dari dapur kecilnya, ia mulai menerima pesanan kue dari tetangga sekitar. Semula hanya beberapa loyang, namun perlahan pesanan itu semakin banyak. Senyum kembali hadir di wajahnya setiap kali melihat orang lain bahagia menikmati hasil tangannya. Di sela kesibukan, Aulia sering merenung. Ia bukan lagi wanita yang sama 10 tahun lalu. Luka memang ada, bekasnya tak akan hilang, tetapi dari sanalah ia belajar tentang arti kekuatan. Ia dulu mengira cinta berarti bertahan meski tersakiti, mengira pengorbanan adalah kunci rumah tangga. Namun kini ia sadar, cinta sejati tak pernah membuat seseorang kehilangan harga dirinya. Sementara itu, kabar perceraiannya mulai menyebar. Bu Sulastri dan Arini yang dulu merasa menang,
mulai menerima kenyataan bahwa tanpa Aulia, rumah itu terasa sepi. Raka pun perlahan mulai dihantam kesadaran pahit bahwa ia kehilangan wanita yang selama ini menjadi penopang dalam diam. Namun bagi Aulia, semua itu sudah tak lagi penting. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk menoleh ke belakang. Suatu sore, ketika matahari tenggelam perlahan di ufuk barat, Aulia duduk di teras rumah barunya dengan secangkir teh hangat. Angin sore berhembus lembut, membawa ketenangan yang dulu tak pernah ia miliki. Senyum tipis terukir di bibirnya. Kali ini bukan senyum dipaksakan, melainkan senyum dari hati yang benar-benar lega. Aku akhirnya menemukan diriku kembali, bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Ia tahu perjalanan ke depan masih panjang. Akan ada tantangan, akan ada rintangan. Namun, tidak ada lagi yang bisa merampas kebahagiaannya. Ia bukan lagi Aulia yang selalu salah, selalu disalahkan, dan selalu dipinggirkan. Kini ia adalah Aulia yang berani, yang memilih dirinya sendiri, yang berdiri tegak dengan harga diri yang utuh. Dan di sanalah cerita Aulia berakhir. Bukan sebagai istri yang kalah, bukan sebagai menantu yang hina, tetapi sebagai wanita yang menang karena berani mengambil kembali hidupnya.